نعوذ منها ومن شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها. Film ini diawali dengan seorang pria tua bernama Amrullah yang sedang merasa gelisah. Dia merasa umurnya tidak panjang lagi karena sudah sering sakit-sakitan. Amrullah dulu punya istri bernama Hamidah, namun kini mereka telah berpisah dan hidup masing-masing. Amrullah tinggal bersama kedua anaknya, yaitu Hamzah dan juga Amron, serta menantunya Zahra dan cucu laki-lakinya bernama Farhan. Sementara itu, Bu Hamidah tinggal bersama anak kandungnya yang bernama Nata, lalu menantunya yaitu Sofi, lalu cucu perempuannya bernama Delia. Nenek, Mimi galak ya sama nenek. Sabar ya, Nek. Hari demi hari, kesehatan Pak Amrullah semakin menurun. Maka dari itu, ia berwasiat kepada Hamzah. Apabila umurnya pendek, ia ingin mewakafkan tanah masjid miliknya ini kepada warga kampung supaya menjadi amal jariah. Insya Allah Hamzah akan menjaga amanah ini. Alhamdulillah. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali 3, yaitu doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, serta amal jariah. Salah satu contohnya adalah wakaf. Serta amal jariah. Contohnya wakaf. Paham semua? Begitulah isi ceramah dari Hamzah yang merupakan ustadz di kampung. Di sisi lain, Nata dan Sofi mengalami kesulitan ekonomi, apalagi mereka harus terus merawat Bu Hamidah yang sedang sakit itu. Sofi tidak mau hidup susah terus-menerus, lalu dia menyuruh Nata agar bisa mendapatkan sebagian tanah wakaf dari peninggalan Pak Amrullah supaya mereka bisa kaya raya. Lumayan kan, Bik? Untuk ngeringanin biaya hidup kita. Apa kamu nggak bosen? Kita hidup susah terus. Hidup miskin kok permanen. Akhirnya Nata berbicara kepada Hamzah agar bisa mendapatkan sebagian tanah dari masjid ini. Hamzah tidak memberikannya slur karena rumah yang Nata dan Ibu Hamidah tempati sekarang ini ternyata adalah pemberian Pak Amrullah. Hamzah merasa Nata serakah karena masih menginginkan bagian dari tanah ini. Jangan serakah jadi manusia. Astagfirullahaladzim. Nata kemudian curhat kepada Kang Ahmad. Mengapa dirinya sudah beribadah, sholat, mengaji, tapi rezekinya tetap kurang. Kurang apa sih hidup saya, Kong? Ibadah, sholat, udah saya kerjain. Tapi kenapa hidup saya begini terus, Kong? Kang Ahmad berkata itu karena Hamzah ibadah semata-mata untuk harta. Cobalah ibadah dengan hati yang tulus. Tetapi Nata sudah muak dengan agama. Dia pun memohon kepada Kang Ahmad agar membantunya. Nata bertanya, apakah Kang Ahmad kenal dengan orang pintar atau semacam dukun? Mengingat Kang Ahmad ini sudah lama tinggal di daerah ini. Akhirnya karena kasihan, Kang Ahmad memberitahukan bahwa di desa sebelah yaitu Kampung Apok ada seorang dukun bernama Ki Japa. Siapa tahu dia bisa menolong Nata. Akhirnya, Nata beserta Sofi datang ke rumah Ki Japa. Jadi apa tujuan kalian datang ke sini? Mereka ingin menguasai tanah wakaf peninggalan Pak Amrullah. Mereka pun memberikan sejumlah uang serta beberapa perhiasan sebagai maharnya. Sang dukun akhirnya menuruti keinginan mereka. Selanjutnya, dukun berencana akan membunuh Pak Amrullah beserta semua orang yang memiliki ikatan darah dengannya, supaya Nata bisa mendapatkan tanah wakaf itu sepenuhnya. Dukun akan mengirimkan jin Anzar kepada keluarga Amrullah, jin yang dikenal sangat benci dengan umat Islam. Akan meminta bantuan kepada jin Anzar. Tetapi sebelum itu, Nata harus membawa bagian tubuhnya Pak Amrullah seperti rambut ataupun darahnya. Kemudian Nata pun diminta untuk menanam sebuah kendi di tanah yang akan diwakafkan. Nata dan Sofi mulai melakukan perintah dukun itu. Secara diam-diam,
mereka menanam kendi itu di halaman masjid. Setelah itu, Nata meminta bantuan Kang Ahmad kembali, yang mana saat itu Kang Ahmad dipanggil oleh Pak Amrullah yang ingin minta dipijit. Saat Pak Amrullah terlelap tidur, Kang Ahmad pun menggunting rambutnya untuk diberikan kepada Nata. Akhirnya rambut Pak Amrullah diberikan kepada Ki Japa, beserta fotonya juga, sehingga ritual pun bisa segera dilaksanakan. Ki Japa juga sudah membongkar kuburan baru untuk mengambil tulang mayat. Kemudian tulang itu dililitkan oleh usus ayam. Aksara minal sarikati ma'ol jini watakubalu Mamin sarikati aksara minal sarikati. Lalu Ki Japa membaca mantra. Tulang seketika patah, menandakan santet itu telah terkirim. Dalam 4 hari ke depan, Pak Amrullah beserta keturunannya akan mati secara mengenaskan. Malam pertama pun tiba. Allah Akbar. Ketika Pak Amrullah selesai sholat malam, seorang ayam tiba-tiba jatuh dari arah atas. Jin Anzar kemudian menyerangnya hingga ia pun tewas secara mengenaskan. Hamzah dan Amron sangat tidak menyangka ayahnya pergi secara tiba-tiba dengan keadaan tidak wajar. Mereka pun kalut dalam kesedihan. Saking bersedihnya, Hamzah sampai lupa untuk menjalankan wasiat ayahnya, yaitu mewakafkan tanah masjid kepada warga kampung. Hamzah sebagai ustadz tidak mau terlalu larut dalam kesedihan. Dia pun kembali ke masjid untuk menjadi imam. Setelah semua jamaah pulang, Hamzah yang sendirian di masjid mendengar suara jin yang ikut sholat bersamanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Ketika hendak pulang, ia pun melihat keranda terbang. Hamzah sangat takut, lalu terbirit-birit pulang ke rumah. Malam telah usai. Ketika waktu subuh, Zahra, istri Hamzah, bergegas ke kamar mandi untuk mencuci pakaian. Sementara itu, secara diam-diam Ustadz Hamzah pergi ke arah dapur, lalu merebus air. Ketika Zahra selesai mencuci, dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat sang suami menyiram badannya sendiri dengan air panas lagi mendidih. Hamzah pun tewas secara mengenaskan pada subuh itu. Amron, si anak bungsu, mulai sadar ada yang sedang mengirim santet kepada keluarganya. Lalu dia pun menitipkan Farhan kepada seorang ustadz yang paling soleh, yang mana kerap disebut sebagai Abuya. Amron dan Zahra merasa yakin apabila Farhan akan aman di sana. Lalu Amron pun menitipkan surat tanah wakaf ayahnya kepada Abuya. Setelah itu, Amron dan Zahra pulang, tetapi Jin Anzar tak henti mengganggu mereka, sehingga mereka pun mengalami kecelakaan mobil dan tewas seketika. Keluarga Pak Amrullah pun tewas semuanya seluruh, kecuali Farhan yang dititipkan kepada Abuya. 15 tahun berlalu, kini Farhan tumbuh menjadi seorang pemuda yang soleh. Dia pun disuruh oleh Abuya untuk mendatangi tanah wakaf peninggalan kakeknya. Setibanya di sana, Farhan melihat masjid itu sudah terbengkalai dan tampak tidak terurus. Lalu Farhan bertemu dengan Kang Ahmad. Kang Ahmad menyuruh Farhan untuk pergi dari masjid itu. Tetapi Farhan tidak mau
karena masjid ini pemberian dari keluarganya. Jadi dia berhak untuk mengelola dan menghidupkan kembali masjid ini. Terima kasih Kek sudah mengingatkan. Izinkan saya menghidupkan kembali masalah ini. Ketika sedang membersihkan masjid, Farhan ditemui oleh seorang gadis bertudung merah. Gadis itu bernama Delia. Dia ternyata adalah anaknya Nata dan Sofi. Mereka pun baru ingat jika dulu pernah sholat bersama-sama di dalam masjid ini. Delia pun sedikit bercerita jika masjid ini sudah lama ditinggalkan. Tidak pernah ada warga lagi yang mau sholat di masjid ini. Karena seluruh mereka kerap diganggu oleh sosok jin menyeramkan. Walaupun mendengar hal itu, Farhan tetap yakin untuk melanjutkan merawat masjid ini. Setelah masjid dirapikan, Farhan mencoba untuk sholat sunnah 2 rakaat di sana. Dan benar saja, muncul sosok jin yang berusaha mengganggunya. Namun Farhan tetap fokus berusaha menyelesaikan sholatnya. Setelah itu, Farhan mengumandangkan azan karena sudah masuk waktu subuh. Assalatu wassalamu alaik ya karimal akhlaq. Di sisi lain, di rumahnya, Nata dan Sofi merasa terganggu dengan suara azan itu. Nata penasaran siapa yang azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini berani itu. Bisa dibiarin. Lalu Nata pun bertemu dengan Farhan. Dan Nata mengetahui jika Farhan adalah anaknya Hamzah. Nata menyuruh Farhan agar pergi dari masjid itu karena masjid ini sudah menjadi miliknya. Tetapi Farhan menentang karena masjid itu masih menjadi milik keluarganya. Lalu dia pun menunjukkan sertifikat tanah itu sehingga Nata tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nata kemudian pergi ke desa Apok untuk bertemu dengan dukun Japalagi. Ia berniat ingin menyingkirkan Farhan. Tetapi ternyata Ki Japa sudah meninggal dan tempatnya pun sudah terbengkalai. Tetapi di tempat itu, mantra santet Jin Anzar masih tersimpan. Lalu kemudian Nata segera membacanya. Di sisi lain, Abuya merasakan ada hal buruk yang akan menimpa kepada Farhan. Kemudian Abuya segera menyusulinya. Di dalam masjid, Farhan yang sedang mengaji seketika ditarik oleh Jin Anzar. Lalu dia pun diseret sampai ke halaman luar. Di sana terlihat ada Delia sudah terikat di balik pohon. Ternyata Delia kesurupan. Secara mengerikan, dia pun memanjat dari pohon satu ke pohon lainnya. Namun tak lama dari itu, Delia seketika menghilang. Kemudian, datanglah Nata yang langsung menyerang Farhan. Dari arah belakang, Kang Ahmad berusaha memukul Nata karena dia merasa bersalah telah membantu Nata untuk menyantet keluarga Amrullah dengan diiming-iming akan diberikan komisi apabila tanah wakaf ini berhasil terjual. Tetapi sayangnya pukulannya tidak kena dan ia pun seketika tumbang. Beruntungnya tak berselang lama, Abuya datang. Abuya langsung membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Hal itu membuat Nata seketika kepanasan. Lalu Abuya dapat merasakan ada sesuatu jahat yang ditanam di tanah ini. Abuya pun menyuruh Farhan untuk mengambil kendi yang terkubur itu, lalu hancurkan ke batang pohon. Sebelum kendi itu dihancurkan, Abuya meminta Farhan agar bersama-sama membaca doa Qoradotul Sulaiman. Illa hadaratin Nabi Sulaiman alaihi salam. Setelah itu, secara bersamaan mereka menghancurkan kendinya. Hal itu pun membuat Nata seketika tercekik oleh tasbih dan wajahnya mengalami luka bakar. Nata pun seketika meninggal dunia. Kemudian, Mang Ahmad berusaha meminta maaf kepada Farhan atas perbuatannya di masa lalu terhadap keluarganya. Setelah itu, ia pun meninggal dunia. Di sisi lain,
Tiba-tiba Bu Hamidah yang stroke bisa terbangun dari tempat tidurnya. Lalu dia mengambil gunting, kemudian menusuk Sophie secara bertubi-tubi. Kemudian kita pun diperlihatkan jika Delia sudah dalam keadaan kerasukan. Dan seketika Bu Hamidah tewas karena menusuk dirinya sendiri. Dan film pun berakhir.